Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi kaidah daftar rujukan dan problematika. Sebelum ke pokok pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila Aulia Ramadan, yang kedua Syafira Adiba, yang ketiga saya sendiri yaitu Mario Rizky, yang keempat Muhammad Irzal Zakaria, yang kelima Lydia Fangki Oktavia Putri. Di sini kelompok kami membawakan 4 pokok bahasan. Pokok pembahasan yang pertama ada definisi menjelaskan apa itu rujukan. Pokok bahasan yang kedua, sistem rujukan. Sistem rujukan dibagi menjadi 2. Ada catatan kaki atau footnotes dan catatan belakang atau daftar pustaka. Pokok bahasan ketiga, kaidah penulisan rujukan. Yang keempat, contoh susunan daftar rujukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi rujukan. Rujukan adalah konsep, pendapat, data, atau segala informasi yang dimanfaatkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kedua, sistem rujukan. Sistem rujukan ini dikembangkan dalam tiap bidang, sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Ada 2 macam rujukan. Yang pertama, catatan kaki atau footnotes. Yang kedua, catatan belakang atau daftar pustaka. Yang pertama, bentuk footnotes. Dalam footnotes harus dicantumkan nama pengarang, nama penerbit, tempat, dan tahun penerbitan, halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenaan dengan teks. Contoh penggunaan footnotes. Kegunaan footnotes seperti pada buku, majalah, surat kabar, karangan yang tidak diterbitkan seperti tesis dan disertasi. Dan yang terakhir, interview. Fungsi footnotes. Fungsi footnotes ada 4. Yang pertama, sebagai bukti. Yang kedua, sebagai informasi lanjutan. Yang ketiga, untuk memperluas konteks pembahasan. Yang keempat, keterangan dan petunjuk. Saya akan menjelaskan fungsi footnote sebagai bukti. Sebagai bukti yang dimaksud, dengan adanya catatan kaki atau footnote pada kutipan dari pernyataan maupun data yang dilampirkan, maka akan memberikan penjelasan kepada pembaca terkait karya tulis atau jurnal yang dibuat, menunjukkan tempat di mana kutipan pernyataan maupun data tersebut diambil. Yang kedua, fungsi catatan kaki sebagai informasi lanjutan. Dengan memberikan catatan kaki atau footnote pada pernyataan ataupun pembahasan tertentu akan memberikan informasi lanjutan kepada pembaca. Dengan demikian, pembaca dapat mencari informasi yang lebih luas dari yang dibahas maupun yang lebih terperinci terkait dengan studi kasus tertentu. Yang ketiga, fungsi footnote sebagai untuk memperluas konteks pembahasan. Dengan melampirkan footnote pada pembahasan yang dikutip, akan memperluas pembahasan yang dapat dipelajari oleh pembaca ketika menghadapi studi kasus yang sesuai dengan kutipan yang dilampirkan di dalam karya tulis kita. Dan yang terakhir, fungsi footnote sebagai keterangan dan petunjuk. Fungsi catatan kaki atau footnote selanjutnya adalah sebagai petunjuk dan keterangan untuk memberikan lampiran terkait dengan pernyataan, data maupun fakta-fakta tertentu, sehingga pembaca pun dapat mempelajari terkait dengan persoalan, halaman, subbab dari karya ilmiah atau jurnal yang terkait. Selanjutnya, unsur-unsur footnotes ada 4.
Yang pertama, nama penulis atau pengarang. Yang kedua, judul tulisan. Yang ketiga, tahun terbit. Yang keempat, nomor halaman kutipan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, nama penulis atau pengarang. Menuliskan secara lengkap nama pengarang dari kutipan yang diambil tanpa perlu menuliskan gelar dari penulis tersebut. Unsur footnote yang kedua, yaitu judul tulisan. Menuliskan judul dari sumber tempat kutipan diambil dengan jelas dan lengkap serta memperhatikan kaidah EYD di dalam menuliskan catatan kaki atau footnote. Unsur yang ketiga, tahun terbit. Salah satu hal yang perlu diberikan juga adalah tahun penerbitan dari kutipan yang ditulis, atau tahun publikasi jika kutipan tersebut berbentuk jurnal atau tulisan lainnya. Unsur yang terakhir, nomor halaman kutipan. Melampirkan halaman tempat kutipan tersebut diambil juga wajib untuk dicantumkan. Pada penulisannya, halaman tempat kutipan tersebut diambil disingkat menjadi hal, kemudian nomor halaman tempat kutipan. Di sini saya akan menjelaskan mempersingkat footnotes. Footnotes atau catatan kaki tak usah selalu ditulis selengkapnya. Jika suatu sumber telah disebut dengan lengkap pada pertama kalinya, maka footnote selanjutnya dapat dipersingkat dengan mempergunakan singkatan diantaranya IBIT, OPCIT, dan LOGCIT. Saya akan menjelaskan dari singkatan tersebut satu persatu. Yang pertama, pemakaian IBIT. IBIT kependekan dari ibidem, yang artinya pada tempat yang sama. Dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahulunya, dengan tidak disela oleh sumber lain. Berikut contoh penggunaan dari singkatan IBIT. Yang kedua, contoh pemakaian singkatan footnotes, yang itu menggunakan OPCIT. OPCIT sendiri kependekan dari opere citato, yang artinya dalam karangan yang telah disebut. Dipakai untuk menunjuk kepada suatu buku yang disebut sebelumnya dengan lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain. Jadi, yang dicantumkan nama pengarang, OPCIT, dalam kurung diberi bergaris, tutup kurung, dan nomor halaman. Berikut contoh penggunaan dalam OPCIT. Yang ketiga, contoh penggunaan singkatan menggunakan LOGCIT. LOGCIT sendiri kependekan dari loco citato, artinya pada tempat yang telah disebut. Digunakan kalau kita menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut. Jadi, yang dicantumkan nama akhir pengarang, LOGCIT, dalam kurung diberi bergaris tutup kurung. Berikut contoh penggunaan dari LOGCIT. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. Ada 4 kegunaan fungsi dari daftar pustaka. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Kedua, memberikan penunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenal tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Fungsi yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Dan yang terakhir, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya.
Unsur-unsur daftar pustaka yaitu 1. Nama penulis, 2. Tahun terbitan sumber yang bersangkutan, 3. Judul sumber yang dipakai sebagai referensi, 4. Data publikasi, yaitu nama tempat terbit dan nama penerbit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pustaka. Pertama, baris pertama dimulai pada bias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Kedua, jarak antar baris adalah 1 spasi. Ketiga, jarak antar sumber adalah 1,5 atau 2 spasi. Keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga si penulis. Kaidah penulisan rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan yang lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam daftar rujukan, sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung ataupun tak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara berturut-turut meliputi 1. Nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. 2. Tahun penerbitan. 3. Judul. 4. Kota tempat penerbitan. 5. Nama penerbit. Daftar rujukan disusun dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. Contoh daftar rujukan. Rujukan dari buku. Tahun penerbitan ditulis setelah nama penulis dan diakhiri dengan titik. Lalu judul buku ditulis dengan huruf miring dengan huruf besar pada awal setiap kata, kecuali kata hubung. Kota tempat penerbit dan nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel yang ada editornya. Cara penulisannya sama seperti menulis rujukan dari buku, tetapi ditambah dengan tulisan ed jika terdapat satu editor dan eds jika terdapat editor lebih dari satu, dan dicantumkan di antara nama penulis dan tahun terbit. Rujukan dari buku yang ada editornya. Cara penulisannya juga sama dengan rujukan dari buku, tetapi nama editornya dicantumkan di antara tanda kurung di belakang judul buku dan disertai keterangan ed. Rujukan berupa buku lebih dari 1 jilid. Cara penulisannya juga sama dengan rujukan dari buku, tetapi ditambah keterangan jilid atau volume yang ditulis di antara tanda kurung setelah judul buku. Rujukan dari buku yang berasal dari perpustakaan elektronik. Setelah nama penulis, tahun, judul buku, kota, dan nama penerbit, nama perpustakaan dicantumkan setelah penerbit buku. Alamat web perpustakaan harus dicantumkan dan disertai tanggal aksesnya. Rujukan berupa buku yang tidak diketahui nama pengarangnya. Judul buku ditulis dengan disertai tahun penerbitan, kota, dan nama penerbit. Judul buku dicetak miring dan diakhiri dengan titik. Rujukan berupa karya terjemahan. Nama penulis asli ditulis paling depan, diikuti tahun penerbitan karya asli, judul terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, nama tempat penerbitan, dan nama penerbit terjemahan. Apabila tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, maka ditulis dengan kata tanpa tahun. Sebagai informasi tambahan pada sistem catatan digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Tujuan informasi tambahan ini adalah agar pembaca mendapat informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.